Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eldika Stifanisa Artian, mahasiswa Prodi D4 Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang analisis K3 pada Nutrifood Indonesia. Lalu saja yang pertama. Yang pertama yaitu program kesehatan dan keselamatan kerja, yang mana merupakan rencana atau tindakan yang pastinya dirancang guna dalam mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian PT Nutrifood Indonesia ini dalam melakukan program kesehatan dan keselamatan kerja melakukan dengan beberapa upaya, yaitu dengan surveillance kesehatan kerja, pelayanan kesehatan kerja, pemeriksaan kesehatan kerja, promosi kesehatan yang dilakukan dengan bersosialisasi dan advokasi, kemudian ada diagnosis komunitas, pemantauan, pembinaan, dan pengembangan. Selain itu juga saya akan menjelaskan sedikit tentang dalam pengertian lain, program K3 merupakan sebuah usaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Kemudian untuk yang pertama yaitu surveillance kesehatan kerja. Yang dimaksudkan di sini itu yang mana merupakan proses pengamatan secara sistematis terhadap kesehatan karyawan. Kemudian yang kedua ada pelayanan kesehatan kerja. Yang di sini yang dimaksudkan yaitu pelayanan yang diberikan pada PT Nutrifood Indonesia yang mana berbentuk sebuah klinik yang didampingi oleh para medis. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan kesehatan tadi yang dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pekerjaan dalam kondisi dan yang sehat dan tidak mempunyai penyakit menular yang nantinya berisiko menular pada pekerja lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada promosi kesehatan. Promosi kesehatan ini yang dilakukan yaitu dengan bersosialisasi dan advokasi, diagnosis komunitas, pemantauan, pembinaan, dan pengembangan, seperti yang sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, ada teknologi dan alat-alat kesehatan keselamatan kerja. PT Nutrifood Indonesia ini merupakan perusahaan industri yang bergerak pada makanan dan minuman. Dari itu, teknologi dan alat-alat yang ada di dalam industri tersebut sangat diperhatikan adanya. Jadi PT Nutrifood Indonesia ini tidak terlepas dari APD atau alat pelindung diri yang merupakan serangkaian peralatan yang dikenakan oleh para pekerja yang berfungsi untuk melindungi dari potensi adanya bahaya kecelakaan yang dikenakan pada seluruh atau sebagian tubuh saja. Kemudian ada jenis-jenis alat pelindung diri, yaitu terdiri dari alat pelindung kepala atau helmet, topi dan caping, alat pelindung telinga, kemudian ada alat pelindung mata atau kacamata goggles dan facial, kemudian alat pelindung pernafasan, masker atau respirator, alat pelindung tangan, sarung tangan, dan alat pelindung kaki, sepatu karet, alat pelindung ketinggian, sabuk, dan tali keselamatan, dan yang terakhir yaitu alat pelindung tubuh, yaitu baju kerja. Kemudian ada tipe-tipe kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ini dibagi atas dua tipe, yaitu kecelakaan industri dan kecelakaan dalam perjalanan. Kecelakaan ini dapat terjadi karena klien kerjanya sendiri, seperti mereka tidak mau menggunakan APD dalam bekerjanya. Kemudian Nutrifood ini Indonesia ini juga sendiri berupaya sebagai mestinya untuk mencegah dan selalu menggunakan dan memperhatikan APD dalam setiap melakukan pekerjaan masing-masing. Selain itu, PT Nutrifood juga memperhatikan alat-alat yang digunakan untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja yang terjadi. Kemudian yang keempat ada dampak kerugian penanggulangan dalam kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ini tuh pastinya akan membawa dampak dan kerugian tersendiri oleh industri yang bersangkutan, yang mana kerugian tersebut bervariasi. Kerugian langsung seperti biaya pengelolaan kerugian ini langsung ini seperti biaya pengobatan dan kompensasi, kemudian kerusakan sarana produksi, kemudian kerugian tidak langsung meliputi kerugian jam kerja, kerugian produksi, kerugian sosial dan citra,
dan kepercayaan konsumen. Kemudian PT Nutrifood Indonesia ini juga melakukan penanggulangan kecelakaan kerja dengan benar-benar memperhatikan K3 dalam pelaksanaan dalam bekerja. Kemudian ada resiko bahaya fisik dan fisiologis. Kecelakaan kerja yang terjadi tidak terlepas dari resiko bahaya fisik dan psikologis ya, di antaranya bahaya kebisingan, yaitu suara yang mengganggu sehingga dapat merusak pendengaran. Jadi di PT Nutrifood ini kebisingan yang terjadi disebabkan oleh penggunaan alat-alat berat dan transportasi di tempat kerja. Bahaya. Kemudian ada bahaya radiasi. Bahaya radiasi ini tidak dapat dipungkiri bahwa dampaknya ini sangat berbahaya, makanya dalam penggunaan dalam bahan-bahan yang mengandung radiasi ini sangatlah berhati-hati. Kemudian juga ada bahaya dari bahan-bahan kimia yang digunakan. Kemudian bahaya berikutnya yaitu bahaya getaran. Bahaya getaran ini disebabkan karena alat kerja yang bergetar dalam jangka panjang atau penggunaan alat-alat yang terus-menerus. Kemudian ada penyakit akibat kerja. Tak terlepas dari tanggung jawab PT Nutrifood Indonesia, pertolongan pertama pada kecelakaan mohon maaf, penyakit akibat kerja ini penyakit akibat itu merupakan penyakit yang timbul atau didapatkan pada saat melakukan pekerjaan atau penyakit yang timbul atas faktor-faktor lingkungan kerja. Jadi PT Nutrifood Indonesia ini merupakan industri pada bidang makanan dan minuman yang tentunya juga pernah salah satu dari karyawannya ini terpapar atau pernah mendapati penyakit akibat kerja. Salah satu penyakit akibat kerja yang sering dijumpai dalam industri yaitu penyakit yang disebabkan oleh gas atau uap bahan kimia yang menyebabkan penyakit pada pekerja. Selain itu juga terdapat penyakit akibat kerja lain yaitu penyakit kelainan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan. Kemudian ada pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Jadi tidak terlepas dari tanggung jawabnya si PT Nutrifood ini, pertolongan pertama pada kecelakaan kerja yang terjadi pada karyawannya yaitu penanganan yang diberikan terhadap bahaya akibat bahan kimia, yaitu memberikan air atau susu sebagai penetralisir dalam menanggulangi bahaya akibat kebisingan, yaitu dengan memberikan peredam suara agar kebisingan tidak merusak pendengaran. Selain itu juga mengurangi mesin yang berisiko menghasilkan kebisingan. Selain itu untuk kecelakaan yang lain, misalnya kecelakaan ringan yang pastinya PT Nutrifood ini juga menyediakan K3 di dalam perusahaannya. Kemudian ada aplikasi K3 dalam perkantoran dan IT, yang dimana dalam pengaplikasian K3 perkantoran dan IT pada Nutrifood Indonesia ini memperhatikan hal-hal yang penting, yaitu tentang bagaimana konstruksi gedung. Jadi di konstruksi gedung itu dilakukan dengan memulai tahap perencanaan dengan desain arsitektur yang digunakan, kemudian bahan material, serta dekorasi modern yang sesuai untuk PT Nutrifood Indonesia. Ini yang sesuai agar pekerjanya itu nyaman dalam saat melakukan pekerjaan. Kemudian yang kedua ada kualitas udara. Yang kedua ini sangat diperhatikan oleh PT Nutrifood karena pemilihan kualitas udara ini harus sangat diperhatikan karena PT Nutrifood Indonesia ini kan merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang industri makanan dan minuman, yang mana udara ini harus tetap stabil. Kualitas udara yang dipilih itu dengan mengontrol temperatur udara dan juga kontrol terhadap polusi. Dan sistem ventilasi yang benar juga harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga ada kontrol terhadap kebisingan, yaitu menggunakan peredam suara pada dinding. Selain itu PT Nutrifood juga memperhatikan tata letak pada masing-masing bidang. Kemudian yang terakhir ada sistem manajemen K3 atau SMK3 ya.
Di sini tuh sistem manajemen ini merupakan bagian dari keseluruhan sistem manajemen perusahaan yang memiliki fungsi dan peran untuk mengendalikan resiko yang muncul akibat kerja di dalam Nutrifood Indonesia atau SMK 3 yang dilakukan dengan mulainya tahap perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan kerja dalam rangka pengendalian resiko. Kemudian, sistem manajemen K3 juga dilakukan PT Nutrifood Indonesia guna untuk mengurangi pekerja yang jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja, menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja, menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif karena tenaga kerja merasa aman dan nyaman saat bekerja, kemudian meningkatkan image market terhadap perusahaan atau industri dan menciptakan hubungan yang harmonis bagi pekerja dan perusahaan. Dan yang terakhir, guna dalam perawatan terhadap mesin dan peralatan yang mana bertujuan agar semakin baik sehingga membuat umur peralatan tersebut semakin lama atau tahan lama agar difungsikan dengan baik. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.